Ya, halo, apa kabar pemirsa? Saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 9 di DPR RI Senayan, Jakarta. Dan saat ini sedang dilakukan pembahasan terkait dengan MBG, program keberlanjutan ini justru menuai sorotan terkait hampir 8.000 kasus lebih keracunan ini tersebar di seluruh provinsi yang sudah menerima MBG. Dan jumlah yang paling besar ini ada di Provinsi Jawa Barat. Lantas bagaimana tanggapan dari Komisi 9 sendiri melihat fenomena ini? Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 9 yaitu Ibu Tuti Kusuma dari fraksi Demokrat. Halo, apa kabar Ibu? Baik, Mbak. Baik, Ibu, tadi kita melihat nih bahwa ini perkembangannya ternyata memang awalnya itu kasus keracunan yang banyak sekali diperbincangkan. Nah, Ibu sendiri melihat keadaan ini seperti apa, Bu? Ya, tentunya ya untuk masalah keracunan itu kami semua bangsa Indonesia pasti sangat prihatin dengan kondisi ini. Tetapi sebenarnya program ini adalah program yang sangat bagus. Jadi makanya kita sebut sebagai program prioritas unggulan. Sangat bagus, dibutuhkan juga oleh masyarakat. Namun sekarang bagaimana cara tata kelolanya yang harus dibenahi sehingga memang betul-betul nyampe di masyarakat itu dengan sebutan pangan aman. Nah, ini yang harus kita benahi secara bersama-sama. Tapi jangan di stop. Kalau menurut saya tidak wise, tidak bijak kalau ini di stop, karena saya melihat sendiri ke daerah-daerah terpencil di kabupaten kami itu sangat dibutuhkan, manfaatnya banyak sekali dari program ini. Jadi mungkin tata kelola yang harus dibenahi, terutama juga di samping dapur harus diawasi, harus mau bekerja sama dan berkolaborasi dengan instansi kesehatan terkait agar memang betul-betul makanan yang diberikan kepada penerima manfaat ini betul-betul bergizi dan aman. Baik, Ibu, kalau melihat tadi kan Ibu kan mengusulkan untuk bisa diusulkan mungkin atau standar dari dapurnya sendiri. Apakah memang belum ada pengawasan yang tepat terkait dengan dapur-dapur yang menyediakan fasilitas MBG-nya sendiri, Bu? Ya, betul sekali. Memang program ini boleh dikatakan terburu-buru, tapi harus dilakukan karena kapan lagi untuk memulainya. Jadi sekarang dalam perjalanan ini bagaimana kita semua sekarang ikut berpartisipasi untuk menyukseskan, tapi dengan program yang betul-betul mengena di masyarakat. Sesuai dengan tujuannya adalah untuk memperkuat sumber daya manusia kita ke depan agar menjadi sumber daya manusia yang sehat, kuat, cerdas, dan berkualitas. Oke. Ibu, pesan terakhir nih mungkin untuk pemerintah sendiri, Ibu melihat fenomena ini kan sepertinya terkesan terburu-buru lagi tadi ya, tapi juga ini dibutuhkan. Apa pesan untuk pemerintah sendiri, Bu, melaksanakan program MBG? Jadi ini sudah bagus sekali, kami terus harus berkomunikasi, melakukan pengawasan tanpa henti. Terus di lapangan kami Komisi 9 dan juga instansi terkait dari Dinas Kesehatan, pemerintah daerah ikutlah mengawasi ini, bagaimana agar program ini memang betul-betul bisa sukses di Indonesia. Satu pertanyaan terakhir boleh ya, Bu ya? Nah, ini kan kalau kita melihat bahwa ada peran aktif juga nih dari dapur-dapur yang menyediakan fasilitas MBG. Adakah sanksi yang bisa diusulkan, Ibu, mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah terhadap dapur-dapur yang tidak bisa memenuhi sampai terjadi kasus keracunan ini? Oh ya, tentu sanksi itu harus ada. Terutama sanksinya itu di situ kan pengelolanya adalah dari personelnya BGN sendiri, Badan Gizi Nasional, dari tenaga gizinya, ahli gizinya, kemudian kepala dapur, accounting, itu pengelolanya kan adalah mereka. Jadi ini pemerintah bermitra kerja dengan yayasan, dengan swasta. Yang harus diberikan sanksi adalah personelnya, personel daripada BGN itu, karena masyarakat dari pihak swasta sudah menyediakan semua. Tinggal sekarang apa yang belum terpenuhi seperti sertifikat layak higienis dan sanitasi itu harus diisi. Oke, itu memang betul-betul dibutuhkan sekali sertifikat itu, dan yang paling sangat penting adalah pengawasan dari kita semua. Baik, jadi intinya perorangan ya, Bu ya? Iya. Baik, kalau gitu terima kasih Bu Tuti atas statementnya. Selamat melanjutkan rapatnya. Ya, baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan anggota dari Komisi 9 di DPR RI. Saat ini masih akan berlangsung beberapa pembahasan terkait dengan MBG ini. Dan saya Angga Naptarini kembali ke studio.